Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu ya. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di tema 1 ya. Masih dalam kondisi belajar dari rumah, kita masih membahas tentang tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Seperti waktu pertemuan 1, sama Ibu dijelaskan bahwa di tema 1 ini terdiri dari 4 subtema. Apa saja sih 4 subtema itu? Nah, pada subtema ke-1, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sama yang dengan pelajaran hari ini, kita masih membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk yang subtema kedua, kita pelajari di minggu kedua nanti, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita akan melanjutkan ke subtema ketiga tentang pertumbuhan hewan pada minggu ketiga nanti ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke kegiatan subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jika kita sudah mempelajari 4 subtema ini, maka tema 1 sudah selesai ya. Kita hari ini masih melanjutkan kegiatan pembelajaran pada subtema ke-1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Tujuan dari pembelajaran ini agar kalian yang pertama banyak bersyukur ya, harus lebih banyak bersyukur terhadap Tuhan, terhadap Allah yang sudah menciptakan makhluk hidup, tumbuhan dan juga hewan ya. Begitu juga sudah menciptakan kita ya Allah. Nah, itu kalian nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Dengan cara merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan tidak merusak lingkungan alam ya. Maka kita sudah bersyukur kepada Allah atas semua ciptaannya. Nah, selain itu kita punya tujuan juga pada kegiatan pembelajaran ini. Setelah mempelajari pembelajaran ini, yang pertama kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi pokok-pokok informasi ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian kalian diharapkan dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang sudah kalian dapatkan tadi ya. Kalian juga diharapkan dapat menemukan kata atau istilah khusus yang terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang keempat, diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menentukan nilai tempat sampai ribuan. Nah, ya, bagaimana cara membacanya nanti ya kita pelajari lebih lanjut. Terus tujuan selanjutnya apa? Nah, ya, nanti diharapkan kalian dapat mengurutkan sekelompok bilangan antara 1000 sampai dengan 10.000. Tujuan yang keenam, kalian nanti akan mengidentifikasi pola irama sederhana pada lagu Anak Ayam. Ketika pertemuan ke-1, kita sudah mempelajari tentang pola irama pada lagu Cicak-Cicak di Dinding. Sekarang kita belajarnya tentang lagu Anak Ayam. Nah, kemudian selanjutnya, nah ya, diharapkan kalian nanti bisa menciptakan pola sendiri, irama sendiri ya. Ada yang pintar di seni musiknya, kalian bisa menciptakan lagu, menciptakan pola irama lagu sendiri ya. Dari yang sederhana dulu, nanti kalian akan bisa semakin berkembang. Ya, tuh, kalian diharapkan juga agar lebih bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalian bisa menerapkan rasa syukur kalian itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa yang harus kita lakukan agar tujuan pembelajaran kita ini tercapai?
Ya, tujuan tidak akan tercapai kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya. Harus ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, ya, yang harus kita lakukan apa agar tujuan kita tercapai? Nah, melalui kegiatan hari ini, kita akan mencapai tujuan kita. Apa sih kegiatannya? Yuk, kita buka kegiatan kita. Nah, ya, kegiatan kita nanti hari ini akan mengidentifikasi pokok-pokok informasi. Sehingga nanti kalian bisa menuliskan pokok-pokok informasinya, juga bisa menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Terus kegiatan kita juga nanti kita akan menentukan nilai tempat sampai ribuan. Kita juga akan melakukan kegiatan mengurutkan sekelompok bilangan, ya. Kemudian yang terakhir kita akan mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Nah, anak-anak, kita kali ini akan memasuki kegiatan pembelajaran 3 dan 4. Ya, apa sih di kegiatan pembelajaran 3 dan 4 ini? Nah, yang pertama kalian coba perhatikan dulu. Gambar apa di sana? Ada gambar Siti dan keluarganya. Kalian bisa perhatikan apa yang sedang mereka lakukan? Iya. Nah, mereka sedang memberikan makan, ya. Siti memberikan makan terhadap ayam dan anak ayam. Terus Ibu Siti sedang menyiram tanaman. Kenapa sih ayam dan tanaman harus diberi makan? Ya, karena ayam dan tanaman merupakan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makan, ya. Di sana ada kegiatan yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu memerlukan makan. Tuh, buktinya ibunya Siti sedang menyiram tanaman. Apa yang terjadi ketika tanamannya tidak disiram? Bisa layu, kemudian mati. Begitu juga ayam dan anak ayamnya. Kalau ayam dan anak ayamnya tidak diberi makan, maka ayam dan anak ayamnya bisa mati. Ya, coba kalian perhatikan lagi ciri-ciri apa lagi yang menunjukkan bahwa makhluk hidup. Oh iya, ayam itu mendekati Siti ya ketika diberi makan. Berarti cirinya apa? Bahwa makhluk hidup itu bergerak. Ayam berjalan mendekati Siti dan ayahnya, ya. Nah, apalagi ciri-cirinya? Tumbuh. Tuh, anak ayam makan agar bisa tumbuh sebesar induk ayam. Ya, kemudian apalagi yang bisa kalian simpulkan dari gambar? Ada telur ayam, betul, di dalam kandang ada telur ayam, ada anak ayam, ada induk ayam. Jadi, ciri dari makhluk hidup yang selanjutnya adalah bergerak, bukan bergerak, berkembang biak. Kalau bergerak kan tadi sudah ya. Jadi, anak ayam dan induk ayam bergerak mendekati Siti ya. Nah, itu bergerak. Kalau anak ayam dan telur ayam serta induk ayam yang ada di dalam kandang berarti menunjukkan ciri bahwa makhluk hidup itu berkembang biak ya. Tuh, anak ayam makan agar bisa tumbuh besar seperti induk ayam. Kemudian induk ayamnya bertelur ya. Apalagi ciri makhluk hidup yang ada bergerak juga. Ayah Siti dan ibunya Siti bergerak ya, berjalan. Siti dan ayahnya memberikan makan pada anak ayam. Siti berjalan mendekati kandang ayam. Begitu juga Ibu Siti berjalan ya, mendekati tanaman atau mendekati tumbuhan agar bisa menyiram tumbuhan.
Nah, jika kalian sudah berhasil mengamati dan menyimpulkan gambar, maka kalian bisa menuliskan informasi yang kalian dapatkan dari gambar dan penjelasan dari ibu tadi ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalian tuliskan ciri-ciri makhluk hidupnya apa, yang menunjukkan ciri-ciri apa, kegiatannya apa pada kertas folio ya. Yang sudah disediakan dengan bantuan ayah dan bunda di rumah. Kalian buka buku temanya di halaman 23, ada di situ tentang menuliskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar yang kalian amati dan penjelasan dari ibu. Paham? Ya, jangan lupa nanti diberi tanggal kapan kalian mengerjakan tugas itu. Nah, yuk kita lanjutkan lagi ke kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, ada gambar lagi. Kalau tadi ayam dan anak ayamnya ada di dekat kandang, sedang diberi makan oleh Siti, ya. Dan ayahnya sekarang kalian perhatikan, ayam, ada anak ayam, ada telur ya pada gambar pertama. Pada gambar kedua ada gambar Siti dan keluarganya sedang makan. Nah, persamaannya apa pada gambar tersebut? Coba kalian perhatikan persamaannya apa. Ya, sama-sama makan. Makhluk hidup ciri-cirinya adalah membutuhkan makan ya. Ayam membutuhkan makan agar bisa bertelur. Anak ayam memerlukan makan agar bisa tumbuh. Begitu juga Siti dan keluarganya memerlukan makan agar bisa melakukan kegiatan. Nah, apa yang tersaji di meja makan keluarganya Siti? Kita bisa lihat di situ ada ayam dan telur ayam. Ada ayam goreng ya, ada nasi, ada juga sayur ya. Makhluk hidup itu saling terkait. Manusia memerlukan hewan dan tumbuhan untuk dimakan atau untuk dikonsumsi ya. Tuh. Nah, anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup yang tadi Ibu sebutkan adalah makan. Dengan makan maka kan bertumbuh besar. Ketika bertumbuh besar, seperti ayam juga ya, bisa bertelur. Telurnya kemudian menetas menjadi anak ayam. Itu yang disebut sebagai berkembang biakan ya. Ayam berkembang biak dari ayam dewasa, kemudian bertelur, kemudian menetas menjadi anak ayam. Anak-anak, kita akan menyanyikan ya lagu tentang anak ayam. Nah ya, tadi ada anak ayam, ada induk ayam ya. Nah, dari lagu ini kita bisa mempelajari tentang pola irama. Pada waktu pembelajaran pertama, kalian sudah belajar tentang pola irama pada lagu Cicak-cicak di dinding ya. Apa itu pola irama lagu? Pola irama lagu adalah panjang pendeknya bunyi yang terdapat pada lagu yang berulang-ulang. Nah, yuk kita nyanyikan lagu Anak Ayam agar kita bisa mengetahui pola iramanya. Pola irama diketahui dari jumlah ketukannya. Yuk kita nyanyikan Anak Ayam ya. Nah, teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4,
mati satu, tinggallah tiga. Anak ayam turunlah tiga, mati satu, tinggallah dua. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko, 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah dua, mati satu, tinggallah satu. Anak ayam turunlah satu, mati satu, tinggal induknya. Nah, pada lagu ini ya, lagu Anak Ayam, nah kita bisa menentukan pola irama lagunya dari ketukannya ya. Di sini coba kita lakukan ketukan ya pada lagu ini. Yuk kita. Nah, kita sekarang cari ada berapa pola irama lagunya. Pada baris pertama, yuk kita coba. Tek, kotek, kotek, kotek. Ada berapa? 7. Pintar. Kemudian baris kedua. Ada berapa ya? Ada berapa ketukan? Nah, yuk kita cari lagi. Anak ayam turun berkotek. Ada berapa? 8. Ya. Pintar. Berarti sekarang baris ketiga. Baris ketiga. Ya. Kalimatnya sama seperti baris ke-1. Apakah pola iramanya sama? Coba kita cari tahu baris ketiganya. Yuk. Tek, kotek, kotek, kotek. Ada berapa? 7. Berarti sama dengan baris ke-1. Bagaimana dengan baris yang selanjutnya? Bagaimana cara mencarinya? Sama ya, dari ketukannya dengan cara memisahkan berdasarkan suku katanya. Anak ayam turun berkotek. Ada berapa? 8. Betul ya. Terus baris yang kelima apakah sama? Coba berapa ketukan? Yuk kita cari lagi. Anak ayam turun Ibu ulangi. Anak ayam turunlah 4. 9 kalau ibu hitung. Bagaimana dengan anak-anak? Berapa hitungnya? Kita cobain lagi ya hitungnya. Coba. Anak ayam turunlah 4. Oh iya, 9. Berarti ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi pola irama lagu itu ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang mirip atau hampir sama, ada yang sangat berbeda ya. Nah, contohnya pada lagu Anak Ayam ini. Nanti coba kalian tentukan berapa sih ketukannya sambil kalian nyanyikan ya. Kalau sudah, nanti bisa minta bantuan sama ayah dan bunda di rumah. Sudah ya anak-anak ya, menyanyinya sudah. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Jadi ayam dan manusia itu diciptakan oleh Allah, itu saling membutuhkan ya, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Ayam dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Jadi cara agar ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia yang banyak adalah dengan berkembang biak ya. Agar dapat berkembang biak menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak dan daging dalam jumlah yang banyak, maka orang-orang ada yang membuat namanya peternakan, beternak ayam agar menghasilkan telur dan daging yang banyak dalam waktu yang cepat. Berapa sih yang dihasilkan?
oleh satu peternakan satu bulannya. Kita cari tahu yuk, kita mencari tahu jumlah telur yang dihasilkan, kemudian kita akan belajar bagaimana cara mengurutkannya. Cara mengurutkan perusahaan mana atau peternakan yang mana yang dapat telur paling sedikit, mana yang dapat paling banyak. Yuk, nih ibu ada 5 peternakan. Ya, ibu ada 5 peternakan. Ada peternakan A, peternakan B, peternakan C, peternakan D, dan peternakan E. Berapa sih yang dihasilkan setiap bulannya oleh peternakan A sampai dengan C masing-masing? Nah, kita yuk perhatikan. Kita buka ada berapa. Ternyata peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur dalam 1 bulan. Kemudian peternakan B menghasilkan berapa? Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur dalam 1 bulan. Kita cari tahu lagi peternakan C ada dapat berapa? Peternakan C mendapatkan 3.500 butir telur setiap bulan. Nah, kita cari peternakan D. Peternakan D tiap bulannya menghasilkan 2.000 butir telur. Bagaimana dengan peternakan E? Yuk, kita buka. Ternyata peternakan E menghasilkan telur 2.500 setiap bulan. Nah, pada pertemuan pertama kalian sudah belajar tentang bagaimana cara mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke bilangan yang terbesar, ya. Kita tahu bahwa bilangan dengan 4 angka seperti ini disebut dengan bilangan ribuan. Maka kalau sudah sama, ini merupakan bilangan ribuan, kita urutkan dulu dari yang terdepan. Dari yang terdepan ini kita bandingkan. Ada 3, 1, 3, 2, 2. Ada angka yang sama. Mana yang paling kecil peternakan apa yang dapat telurnya tiap bulannya sedikit? Ya, peternakan apa coba? Mana yang paling besar? Nah, mana yang paling banyak? Ya. Nah, kita bandingkan. Di sini ada 3. Ya, di sini ada 3, ada 2, ada 2, ada 1. Yang paling kecil yang mana? Betul, ada angka 1 di sini. Bagaimana dengan 2? Kan sama, Bu. Nah, kita perhatikan angka di belakangnya. Angka yang kedua, ada 5, ada 0. Berarti yang paling kecil adalah 0. Nah, begitu juga dengan yang 3.000 dan 3.500. Kita perhatikan angka di belakangnya di sini, angka yang kedua antara 0 dan 5, maka yang paling kecil adalah 0. Nah, jika kalian sudah paham, maka kalian bisa menyelesaikan soal yang ada. Ya, anak-anak ya. Nah, coba kalian urutkan ya. Kalian urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulai dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Ya, yang nomor 1 apa tadi yang paling sedikit? Kemudian yang agak banyak peternakan apa? Terus meningkat lagi ke peternakan yang mana? Terus yang keempat peternakan yang mana? Yang kelima berarti peternakan yang paling banyak menghasilkan telur dalam 1 bulan. Nah, sudah bisa ya? Sudah. Jangan lupa kalian tuliskan di buku kalian, di kertas folio yang sudah disediakan sama ayah dan bunda di rumah.
ya. Nah, pada pertemuan ke-1 juga kalian sudah belajar cara membaca lambang bilangan. Masih ingat? Nah, kalau masih ingat, coba Ibu ingin mengetesnya dengan cara kalian menghubungkan titik dengan titik, ya, titik angkanya dengan titik lambang bilangannya, ya, nama dan lambang bilangannya dengan garis. Kalian tuliskan di buku atau di kertas folio yang sudah tersedia, ya. 1.250 itu dibaca apa? Bilangan berapa? Kalian tarik garis dari titik ini ke titik yang mana yang tepatnya. Kemudian yang ini ditariknya ke garis yang mana? Yang ini kemana? Sudah paham? Nah, ya, cara mengetahui nama lambang bilangan bisa dengan mempelajari tentang nilai tempat suatu bilangan seperti yang ada pada gambar, ya. Nah, dengan mempelajari tabel nilai tempat, maka kalian bisa menyebutkan nama lambang bilangan tersebut. Kalian perhatikan ya. Di sini ada angka 1.250. Nah, dibaca berapa? 1250. Nah, 1000. Di sini teh angka 1. Nah, 1000 itu dilambangkan atau digambarkan dengan gambar balok seperti ini, ya. Kotaknya banyak. Ini menggambarkan, satunya itu menggambarkan 1000. Nah, ya, nilainya ribuan. 1 ribuan. Nah, nilainya 1000. Di sini yang lempengan seperti ini satu lempengnya nilainya 100. Ya, menempati nilai ratusan. Jika ada 2 lempeng seperti ini, berarti nilainya 200. 200-an, ya. Sedangkan yang garis seperti ini, ya, ini satunya nilainya 10. Itu menempati nilai puluhan. Jika ada 5 seperti ini, berarti nilainya 50, ya. 50-an. Di sini kenapa yang satuan tidak ada gambarnya, Bu? Karena satuannya di sini adalah 0, ya. Maka di sini nilainya tidak digambarkan karena tidak bernilai. Jadi bisa dituliskan 1 ribuan, 200-an, 50-an, dan 0 satuan. Ditulisnya seperti ini. Dibacanya 1250. Sudah bisa ya? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba kalian perhatikan. Ibu punya soal agar Ibu tahu kalian sudah bisa atau belum. Dengan kalian menjawab soal ini menggambarkan kalian sudah paham atau belum. Yang belum paham bagaimana? Nah, yang belum paham berarti nanti bisa diulangi lagi materi dari Ibu, ya. Kalian perhatikan dengan seksama. Nah, kalian belajar lagi. Ibu punya angka seperti ini, dibacanya berapa ya? Nah, 4.750 dibacanya berapa? Nah, nanti kalian tidak usah digambar, tidak digambar di sini, tapi dituliskan, ya. Dituliskan ribuannya ada berapa.
Ya, sama ibu guru dikasih tahu dulu bahwa ya ini sebagai contoh biar kalian paham 4.750 ini dibacanya ya. Jadi nilainya di sini ada 4 ribuan, 700-an, 50-an, dan 0 satuan. Kalian tinggal memindahkan nilai ini sesuai dengan nilai tempatnya. Jika sudah bisa, berarti tugas kalian itu yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Jika dibacanya 8.417, berarti angkanya seperti apa? Kalian simpan di sini. Begitu juga nilai tempatnya seperti yang tadi Ibu contohkan ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 di sini tidak ada angkanya. Di sini juga kita bingung mau bacanya seperti apa. Tapi di nilai tempatnya sudah ada 1000, 1 ribuan, 0 ratusan, 0 puluhan, dan 0 satuan. Berarti nilainya berapa di sini? Dibacanya apa? Gitu ya, Bager ya. Nah, kalian bisa mempelajarinya, kalian bisa melihat soalnya ada di buku tema halaman 30 dan 31. Ya. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Nah, jika tadi ya ayam dan telur ayam itu bermanfaat bagi manusia agar manusia bisa tumbuh, badannya sehat ya. Dengan badan sehat kita bisa berolahraga. Setelah berolahraga kita merasa lapar. Nah, kita makan makanan yang bergizi. Salah satunya adalah daging ayam dan telur ayam. Nah, anak-anak ya, kalian coba perhatikan gambar Udin dan teman-temannya di samping ya. Ada di bawah juga ada gambar Siti ya, habis olahraga mau makan. Nah, ya. Nah, anak-anak menjaga kesehatan tubuh ya, menjaga pola makan merupakan cara kita bersyukur terhadap Tuhan, terhadap Allah. Karena Tuhan itu sudah menciptakan makhluk hidup itu dengan bentuk yang terbaik. Tugas kita adalah memelihara dan menjaganya ya. Salah satunya adalah dengan cara menjaga kesehatan tubuh kita ya, berolahraga dan makan makanan yang sehat. Maka kita sudah menunjukkan rasa syukur kita terhadap Tuhan. Nah, ya anak-anak, ya, Ibu harapkan nanti kalian di rumah juga sama ya, menjaga kesehatan tubuh kalian dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Jangan lupa sebelum makan kalian cuci tangan yang bersih menggunakan sabun di air mengalir. Dan apa coba? Berdoa sebelum makan, karena berdoa juga merupakan salah satu bentuk syukur kita terhadap Tuhan. Kita berterima kasih terhadap Tuhan yang sudah memberikan kita makanan sehingga kita bisa sehat, tubuh kita kuat. Bersyukur terhadap Tuhan merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, lambangnya apa ya? Simbolnya? Simbolnya adalah simbol bintang. Sudah kalian pelajari di pelajaran kedua. Oke anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, di pembelajaran 5 dan ke-6. Ya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Jangan lupa pakai masker ketika kita keluar dari rumah.